individu atau kelompok berdasarkan sejarah, budaya, lokasi, dan selera atau segala sesuatu yang dihasilkan secara sengaja yang disajikan sebagai musik baik oleh seseorang maupun sekumpulan manusia. Ya, selanjutnya ada unsur-unsur musik. Yang pertama melodi, harmoni, ritme, irama, tempo, dinamika, birama, nada, notasi, alterasi, dan tanda. Yang pertama yaitu melodi. Melodi atau disebut juga suara adalah suksesi linear nada musik yang dianggap sebagai suatu kesatuan dalam arti yang paling harfiah. Melodi adalah urutan nada dan jangka waktu nada, sementara dalam arti lain, istilah tersebut memasukkan suksesi unsur musik lain seperti warna nada. Melodi sering terdiri dari satu atau lebih frasa musik atau motif, dan biasanya diulang-ulang dalam lagu dalam berbentuk melodi. Juga dapat digambarkan oleh gerak melodis mereka atau nada atau interval. Selanjutnya ada harmoni. Harmoni dalam musik barat adalah salah satu teori musik yang mengajarkan bagaimana menyusun suatu rangkaian akord-akord agar musik tersebut dapat enak didengar dan selaras. Selanjutnya ada ritme. Ritme atau irama, suatu ukuran gerakan yang simetris, adalah variasi horizontal dan aksen dari suatu suara yang teratur. Ritme terbentuk dari suara dan diam. Suara dan diam tersebut digabungkan untuk membentuk bola suara yang berulang untuk membuat ritme. Ritme memiliki tempo yang teratur, tetapi dapat memiliki bermacam-macam jenis. Beberapa ketukan dapat lebih kuat, lebih lama, lebih pendek, maupun lebih pelan. Dalam sebuah musik, seorang komposer dapat menggunakan banyak ritme berbeda. Selanjutnya ada irama. Irama merupakan perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Lagu yang memiliki irama indah akan terasa enak didengar dan membuat para pendengarnya akan berulang kali memutar lagu dengan irama indah tersebut. Selanjutnya ada tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat bernama metronom dan alat bernama keyboard. Di dalam keyboard terdapat digital metronom yang bisa berfungsi sebagai pengukur kecepatan dalam birama. Selanjutnya dinamika. Dinamika adalah cabang dari ilmu fisika, terutama mekanika klasik, yang mempelajari gaya dan torsi dan efeknya pada gerak. Dinamika merupakan kebalikan dari kinematika, yang mempelajari gerak suatu objek tanpa memperhatikan apa penyebabnya. Selanjutnya birama. Dalam notasi balok, birama adalah bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan beberapa ketukan dalam bagian tersebut. Misalnya birama 3/4. Maka nada-nada pada setiap ruas birama seharga 3 ketukan, yang setiap ketukannya senilai 1/4. Pada umumnya, suatu birama dibatasi oleh garis birama. Suatu lagu pendek terdiri atas 8 atau 16 birama, sedangkan lagu standar terdiri atas 32 birama. Selanjutnya ada nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu menurut frekuensinya, ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Nada dalam not dibedakan bentuknya menjadi 3, yaitu not angka, not huruf, dan not balok. Not angka dibedakan menjadi 3, yaitu oktav tinggi, oktav sedang, dan oktav rendah. Sedangkan notasi huruf dibedakan menjadi 5, yaitu oktav kecil, oktav bergaris, oktav besar, oktav kontra, dan subkontra. Selanjutnya notasi musik. Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik dalam notasi musik. Nada dilambangkan oleh not. Notasi musik standar saat ini adalah notasi balok, yang didasarkan pada para nada dengan lambang untuk tiap nada menunjukkan durasi dan ketinggian nada tersebut. Tinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan waktu itu tidak. Selanjutnya ada alterasi. Tanda alterasi kromatis adalah tanda yang digunakan dalam musik untuk mengubah nada. Dengan demikian, nada tersebut akan naik atau turun setengah. Selanjutnya ada tanda kunci. Tanda kunci adalah tanda yang ditulis pada awal para nada atau sangkar nada. Tanda kunci berfungsi untuk menunjukkan letak nada. Ada 4 macam, yaitu kunci C2, kunci F3, kunci G, garis para nada atau staff. Staff adalah 5 garis mendatar di mana not-not akan diletakkan. Penomoran garis dimulai dari yang paling bawah. Dengan demikian, yang disebut dengan garis pertama adalah garis yang paling bawah. Selanjutnya ada timbre. Timbre adalah warna nada, suara atau bunyi yang berbeda pada tiap-tiap vokal ataupun instrumen. Timbre merupakan kualitas atau bisa juga disebut warna bunyi. Keberadaan timbre dipengaruhi 2 hal, yakni sumber bunyi dan bagaimana sumber bunyi tersebut bergetar.
Timbre yang dihasilkan oleh alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup akan berbeda dengan timbre dari alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Misalnya, meskipun kedua alat musik tersebut dimainkan pada nada yang sama. Sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.